Secara umum, pengertian manajemen adalah merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Pengertian manajemen menurut para ahli sebagai berikut. Apa itu manajemen menurut George Robert Terry? George mengartikan definisi manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Pengertian manajemen menurut Ricky Ware Griffin. Menurut Ricky Ware Griffin, definisi manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana dan efisien. Berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Fungsi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Jenjang planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki beberapa tahapan. 1. Top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. 2. Middle level planning. Jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. 3. Low level planning. Perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan, sehingga planning ini mengarah kepada aktivitas operasional. 2. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajemen dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. 3. Pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajemen dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan 1. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. 3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 4. Evaluasi atau controlling. Fungsi manajemen evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Manajemen controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. 1. Routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. 2. Scheduling. Manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. 3. Dispatching. Manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. 4. Follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi. Unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut. 1. Human atau manusia.
Dalam unsur manajemen, faktor manusia adalah yang paling penting, yang paling menentukan. 2. Money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya kegiatan, hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. 3. Material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. 5. Machines atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin dalam membawa kemudahan atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. 6. Methods atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Satu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. 7. Market atau pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Sekian dan terima kasih.